Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani-nya yang pakai PDF nomor berapa? 55. Yang pakai kitab berapa itu? Kemudian 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah Ibrahimu alaihi salamu hasolar rafiqo qablat tariqi wal jaro qablad dari wal anisa qablal wihsyati wal himyata qablal maradi was sabra qablal baliyati war ridha qablal qada'i. Ta'allamu min abikum Ibrahima alaihi salamu iktadu bihi fi aqwalihi wa af'alihi. Kita potong dulu. Ibrahimu alaihi salamu hasolar rafiqo qoblat tariqi. Nabi Ibrahim alaihi salam hasolar rafiqo, beliau sudah mendapatkan teman pendamping qoblat tariqi, sebelum menempuh perjalanan. Wal jaro qoblad dari, beliau sudah mendapatkan tetangga qoblad dari, sebelum memiliki rumah. Wal anisa qoblal wihsyati, beliau sudah mendapatkan penghibur sebelum merasa kesepian. Wal himyata qoblal maradi, beliau sudah mantang sebelum sakit. Wasobro qoblal baliyati, beliau sudah memiliki kesabaran sebelum turunnya bala. Warridho qoblal qadai, beliau sudah memiliki kerelaan qoblal qadai, sebelum terjadinya ketetapan Allah. Udah tuh. Jelas itu dah. Apa mampu deh? Saat ini paham ini. Yang mana yang belum? Apa guru? Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sudah memiliki teman pendamping
bahkan sebelum menempuh perjalanan. Apalagi beliau memang julukannya Khalilullah, kekasihnya Allah. Beliau sudah memiliki tetangga sebelum punya rumah. Dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal, udah terus bersama-sama dengan Allah, berdekatan dengan Allah. Wal anisa qoblal musyati, beliau sudah memiliki penghibur sebelum merasa kesepian, karena Allah selalu ada di hatinya, rahmat Allah selalu meliputi dirinya. Bahkan sebelum merasa kesepian pun hatinya selalu terhibur. Nabi Ibrahim, karena di hatinya ada Allah, beliau selalu dekat dengan Allah, dan beliau selalu berdampingan dengan Allah. Kalau kita sebaliknya nih, jalan kemana-mana kagak ada temen, punya rumah nggak punya tetangga, udah kesepian, kemana nggak ada yang menghibur pisan, ya karena kita jauh dari Allah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mantang bahkan sebelum sakit, bersabar bahkan sebelum turunnya bala. Pokoknya kalau kita kan ampe bala udah turun masih belum bisa sabar. Kalau beliau bahkan bala belum turun udah sabar duluan. Kalau kita ketetapan Allah sudah terjadi, hati kita masih belum nerima aja. Kalau beliau bahkan sebelum terjadinya ketetapan Allah, hatinya udah selalu nerima segala keputusan Allah. Kalau kita udah sakit parah banget, masih nggak bisa mantang juga. Kalau Nabi Ibrahim bahkan sebelum sakit beliau udah mantang duluan. Apa Ustaz? Majas ini mah majazi, kiasan. Ta'allamu min abikum Ibrahim alaihi salamu, belajarlah kalian dari bapak kalian Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Belajarlah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Iqtadu bihi fi aqwalihi wa af'alihi. Ikutilah beliau fi aqwalihi, dalam ucapan-ucapannya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya. Udah tuh. Ada yang tahu tuh kebiasaannya Nabi Ibrahim apa aja? Ustaz Satiri tahu kebiasaan Nabi Ibrahim? Apaan katanya? Kalau dalam kitab Nasoihul Ibad pernah ada orang bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya Nabi Allah, apa perbuatan yang membuat kamu mendapatkan julukan Khalilullah?
Ada orang yang nanya begitu ke Nabi Ibrahim, apa perbuatan yang membuat kamu mendapatkan julukan Khalilullah? Nabi Ibrahim menjawab, ada 3 perbuatan yang menyebabkan itu. Yang pertama, nanti bisa dilihat di kitabnya tuh, Nasul Ibad, di bab sulasi, bab hadis yang 3 gitu. Yang pertama, perbuatan Nabi Ibrahim itu, aku tidak pernah lebih mementingkan perintah yang lain dibanding perintah Allah. Yang pertama tuh, aku selalu lebih mengutamakan perintah Allah dibanding perintah yang lain. Itu yang pertama yang bikin Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah. Kalau kita nih, ini ada perintah Allah sama ada perintah nafsu. Kebanyakan kita yang kita ikutin perintah nafsu. Allah perintahin kita buat datang ke majelis, buat sholat, tapi yang kita ikutin perintah nafsu kita, udah tidur aja, dingin banget ini, ongkoh badan kurang enak gitu, ujung-ujungnya gak berangkat, tidur. Allah nyuruh kita untuk mengerjakan sholat dengan rapi, dengan cara yang baik, pelan-pelan ngerjainnya, bacanya tartil gitu. Kata nafsu kita, udah kesian ono belakang jamaah gitu, nggak usah lama-lama, nggak usah tartil, bacanya nggak usah pelan-pelan, udah buru-buru aja, kita ikutin. Apa tuh? Kalau bahasan kemarin saya waktu malam Kamis di masjid itu, kita ini kebanyakan masih berteman sama setan. Kebanyakan. Apa mau? Tahu aja. Setan itu yang pertama ngajakin kita, innama yuridu syaitonu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu terus ngajakin kita biar bermusuhan dan saling membenci. Kita ikutin perintahnya setan, gedeg sama orang, benci sama orang, sama saudara marah, sama tetangga marah, sama keluarga marah gitu. Ini bukan perintah Allah yang diikutin, perintah setan kita ikutin. Setan itu yang kedua perintahnya, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti dirimu dengan kefakiran dan memerintahkan dirimu untuk pelit. Itu setan tuh. Duit timbang segini, kalau kita sedekahin ntar kita bagaimana? Itu yang kita ikutin perintahnya gitu. Kalau Nabi Ibrahim, pokoknya apapun itu perintahnya, kalau memang itu perintah Allah, dia akan lebih mengutamakan itu dibanding perintah-perintah yang lain. Bahkan meskipun perintahnya luar biasa dah, disuruh motong anaknya, karena Allah yang nyuruh, dia kerjain juga. Timbang motong jangankan timbang motong yang kecil-kecil, sampai motong anak dikerjain juga sama dia. Anaknya juga lagi luar biasa, kerjain mbak, kalau Allah perintahin mah gitu.
Udah tuh. Yang pertama, Allah selalu lebih mementingkan Allah dah. Nabi Ibrahim selalu lebih mengutamakan perintah Allah dibanding perintah yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim, aku tidak pernah dipusingkan oleh sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah untukku. Yang kedua tuh, kalau kita justru yang banyak kita pusingin gara-gara itu, gara-gara sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Rezeki itu kan udah dijamin oleh Allah. Kebanyakan justru kita puyengnya gara-gara itu. Yang kedua, yang ketiga paling berat itu. Yang ketiga itu beliau kalau makan pagi, sarapan pagi atau makan malam, beliau selalu nyari orang dulu. Apa Bang Inul? Beliau itu kagak mau kalau makan sendirian. Asal sarapan beliau nyari teman dulu. Bahkan dalam kisahnya Milan au Milaini, beliau itu kalau nyari teman makan jaraknya sampai 1 mil atau 2 mil. 1 mil itu kira-kira 1,5 kilo. Kalau 2 mil berarti 3 kilo. Nyari teman makan. Kalau kagak ada yang nemenin, hari itu puasa. Pokoknya saya kalau makan kudu ngajak orang. Nabi Ibrahim. Kalau nggak ketemu, ujung-ujungnya beliau puasa. Ketiga tuh yang bikin Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah, dapat julukan Khalilullah. Ikutin itu, iktadu bihi fi aqwalihi wa af'alihi. Ikutilah beliau dalam ucapannya dan perbuatannya. Kita bagi juga sih, kalau kita makan, kita bagi teman-teman kita, bagi fotonya doang tentunya. Ikutin tuh. Belajarlah dari bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam dan ikutilah beliau dalam ucapannya dan perbuatannya. Ya tuh gampangnya mah beliau itu orang paling dermawan, gitu. Gampangnya. Ikutin kebiasaan beliau. Nggak pernah ngerasa ini timbang segini, ntar kalau dipakai buat ngajak orang makan kita nggak kebagian. Duit timbang segini, ntar kalau kita sedekahin kita nggak kebagian. Nggak pakai begitu kalau Nabi Ibrahim. Subhanahu man latofa bihi fi bahri balaihi. Maha suci Allah, zat yang telah memberikan kelembutan kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, fi bahri balaihi, di dalam lautan balaknya. Meskipun beliau dimusuhin sama bapaknya sendiri, meskipun dimusuhin sama raja yang sangat kejam, Raja Namrud, tapi dilindungi oleh Allah. Bahkan sampai ketika dibakar dalam api nggak ngapa-ngapa, bahkan apinya jadi sejuk, adem. Wa kallafahus sibahata fi bahril bala'i, dan Allah membebani dirinya untuk berenang di dalam lautan bala.
wa ayyadahu ma'ahu, tapi memberikan pertolongan kepadanya. Enak kalau gitu ya, disuruh nyebrang laut, dikasih perahunya, nih perahunya nih, biar nyampe ke seberang. Nabi Ibrahim begitu, dikasih bala yang begitu banyaknya, tapi dikasih pertolongannya oleh Allah. Ya ilok kekasihnya kagak ditolongin. Kita orang lawan mulu sama Allah, jadi kagak ditolong-tolongin. Kallafahul hamla alal aduwi wa huwa ma'arosil farosi. Allah memberikan beban kepadanya untuk menghadapi musuh. Wa huwa ma'arosil farosi, padahal beliau berada di atas kepala kuda. Udah tuh, disuruh ngadepin musuh, tapi kudanya buat senjata dia dikasih. Apa kau aja? Kallafahu su'uda ila maudi'in 'alin wa yaduhu fi zuhrihi. Allah memberikan beban kepada Nabi Ibrahim untuk naik ke tempat yang tinggi. Wa yaduhu fi zuhrihi, dan kekuasaan Allah mendorong punggungnya. Nah, kalau bahasa kita disompok. Allah nyuruh Nabi Ibrahim buat naik ke tempat tinggi, tapi disompok sama Allah gitu. Nabi Ibrahim dikasih bala, tapi dikasih pertolongannya. Disuruh ngadepin musuh, dikasih kuda. Dikasih naik ke tempat tinggi, tapi disompo gitu. Jadi kagak capek naiknya, disompo, dikasih tangganya gitu. Kalau kita suruh naik, suruh mana ngangsrod, dikasih gemuk ongkoh gitu. Kasih oli, licin. Tahu Ustaz? Itu tadi bedanya, karena kalau beliau mah khalilullah, kekasihnya Allah. Kalau kita yang ada ngelawan mulu sama Allah, musuhnya Allah. Makanya dikasih bala juga, pertolongannya entar-entaran dikasihnya. Rasanya udah menyerah, belum dikasih-kasih juga pertolongannya gitu. Karena tadi tuh, makanya belajar sama Nabi Ibrahim, apa kebiasaan-kebiasaan beliau kita terapkan dalam diri kita. Beliau itu di dalam Masjidil Haram kan ada makom Ibrahim tuh, ada bekas pijakan Nabi Ibrahim. Itu dulu waktu beliau membangun ulang Ka'bah setelah Ka'bah itu hancur pas banjirnya Nabi Nuh. Karena diperintah sama Allah, ya dia bangun Ka'bah sama anaknya berdua, Nabi Ismail. Saking lamanya berdiri, telapak kakinya sampai nyeplak di batu. Sekarang ada tempatnya makam Ibrahim. Kita jangankan disuruh ngebangun begitu, yang kagak pakai modal, disuruh sholat, disuruh zikir, disuruh ngaji, yang nggak pakai modal, masih kagak mau juga, masih berat aja.
apalagi yang pakai modal mah. Beliau berdua bangun Ka'bah sama anaknya, udah modal tenaga ongkoh, modal materi ongkoh, dia kerjain karena perintah Allah. Makanya nggak aneh kalau beliau julukannya kekasih Allah. Kita jangankan sampai yang pakai modal, yang nggak pakai modal masih males kita, apalagi yang pakai modal. Kemarin aja baru bahasan segono tentang jariyah, berapa ada berat amat, baru segitu. Apalagi kalau kayak tadi, kalau sampai disuruh motong nyembelih anaknya, ya kita motong jatah 2,5% dari harta kita berat, apalagi sampai motong anak. Motong 10% dari harta kita aja masih berat kita mah, apalagi motong anak. Makanya wajar kalau Nabi Ibrahim mah setiap diberikan bala diberikan juga pertolongannya. Kalau kita udahnya dikasih bala, pertolongannya ditahan-tahan, ntar liatin dulu gitu. Nah, kita belum jadi kekasih Allah. Makanya ikutin kebiasaan Nabi Ibrahim. Kallafahu da'watal khalqi ila ta'amihi. Allah membebani Nabi Ibrahim untuk mengajak masyarakat ila ta'amihi, untuk makan bersamanya. Wan nafaqata min indihi, dan Allah juga membebani Nabi Ibrahim untuk selalu berinfak dari apa yang dia miliki. Apa banyak kan melotot gitu. Kita lewatin nih bahasan ini. Berat kalau udah ngomongin masalah duit mah. Kalau udah ngomongin masalah infak, sedekah mah berat. Yang kemudian dia dari kemarin nih kita merebok bahas masalah infak jariyah, ini sekarang bahas masalah infak lagi aja. Nabi Ibrahim bahkan tadi tuh, kalau emang nggak ketemu orang yang buat diajak makan, buat dia infak ke orang itu, dia lebih milih puasa. Nabi Ibrahim udah nggak makan, besok baru makan lagi kalau ada yang nemenin. Kalau kita makan sebaliknya, kalau bisa itu duit kita semua yang punya, yang lain mau biarin susah bu. Kalau kita begitu, biarin yang kaya kita aja, yang lain susah miskin bodo amatan ah. Kalau kita begitu. Karena itu perintah Allah, dikerjain. Meskipun harus nyari orang 3 km jauhnya buat nemenin dia makan biar bisa sedekah, dia lakonin, dia jalani. Dan hatinya nggak pernah nolak, berat amat ya. Nggak pernah. Jauh dah bagi kita mah, jauh. Hadza huwal lutful batinul khafiyyu. Ini merupakan kelembutan yang batin yang tersembunyi. Ini merupakan kelembutan batin yang tersembunyi. Semakin lembut hati seseorang dan semakin kuat keyakinannya, maka akan semakin dermawan orang itu. Semakin lembut, pengennya ngeliat orang lain, pengennya bagi aja bawaannya gitu. Kalau kita terbalik, ngeliat orang bawaannya pengen minta aja.
Udah. Jelas tuh, Pak Guru nambahin, cukup. Ya kalau pengen dari semua bala yang Allah turunkan kepada kita diberikan pertolongannya, ya terapkan kebiasaan Nabi Ibrahim. Tadi tuh, belajarlah kepada Nabi Ibrahim, ikuti ucapannya dan perbuatannya. Ya gulam, kun ma'allahi somitan inda maji'i qadarihi wa fi'lihi hatta yura minhu altofan katiratan. Ya gulam, wahai anak-anakku tercinta, kun ma'allahi somitan, jadilah kamu bersama Allah somitan, berdiam diri, inda maji'i qadarihi, ketika terjadi ketetapannya, wa fi'lihi, dan perbuatannya. Jadikan diri kita dalam menerima takdir Allah, dan apapun yang Allah perbuat kepada kita, jadikan diri kita berdiam diri, diem aja. Kalau kagak, protes kagak, lawan kagak, diem aja. Kayak kita lagi dengerin bini kita khutbah, diem aja gitu. Jadikanlah diri kalian bersama Allah berdiam diri ketika datangnya takdir Allah, ketetapan Allah, dan perbuatan. Jangan ngeluh apapun yang terjadi, sesulit apapun, jangan sampai ada terucap keluhan dari mulut kita. Udah diem aja, rasain aja, udah rasain ya begitu. Apa mau jaga? Enggak ngeluh ini mah, cuma cerita doang. Sama. Udah belum? Hatta yura minhu altofan katiratan. Yaro aja ya. Atau boleh yura. Hatta yura minhu altofan katiratan, sehingga dapat dilihat darinya kelembutan yang sangat banyak. Sampai dapat dilihat darinya kelembutan yang sangat banyak. Kemudian kalau kita lagi ngalamin takdir yang kurang mengenakan, diem aja. Ntar lama-lama Allah perlihatkan kelembutannya, Allah perlihatkan pertolongannya, Allah perlihatkan jalan keluar. Udah diem aja dulu. Diem aja. Kamu Ustaz? Ya, ini seperti melek kan? Lu ngeliat ngalor merem, ngeliat ngidul merem. Jam berapa sih? Baru jam 2 kurang. Ama sami'ta bigulami Jalianus al-Hakim kaifa takhorosa wa tabalaha wa tasakata hatta hafizu kulla ilmin indahu.
Ama sami'ta, apakah kamu belum pernah mendengar bigulami Jalyanus al-Hakim, kisah tentang pelayannya Jalyanus al-Hakim? Filsuf Jalyanus. Apakah kamu belum pernah mendengar kisah tentang pelayannya Jalyanus yang bijak al-Hakim? Kaifa takhorosa, bagaimana dia membisukkan dirinya. Ya artinya diem aja, nggak mau ngomong pisan, diem aja. Watabalaha, dan berpura-pura bodoh. Tabalaha itu berpura-pura bodoh. Watasa kata, dan dia tidak banyak bicara. Hatta hafiza kulla ilmin indahu, sehingga akhirnya dia mampu menghafal semua ilmu yang dimiliki Jalyanus. Apa? Nggak boleh. Paham tuh dah. Pak Guru, namain Pak Guru. Cukup. Ini karena asal Jalyanus lagi ngajar, dia diem, kagak ngomong, pura-pura bodoh. Akhirnya lama-kelamaan semua ilmunya Jalyanus dia hafal. Ini kita orang asal ngaji, asal dijelasin lawan mulu. Ilokah begitu, ilokah begitu. Dia kagak terima-terima ini. Jadi kamu kemudian salah kayaknya itu. Gitu. Udah diem aja, kemudian diem. Gitu. Apaan? Gitu. Sampai akhirnya dia hafal semua ilmunya Jalyanus. Begitupun dalam menerima takdir Allah. Kalau lagi dikasih ketetapan oleh Allah, diem aja, jangan pakai protes, jangan pakai ngeluh. Nanti go dikasih pertolongannya. Gitu. Diem aja. Hikmatullah ta'ala la taji'u ila qalbika min katrati hadayanika wa munaza'atika lahu wa i'tiradika alaihi. Hikmatullah ta'ala, hikmah Allah ta'ala, la taji'u ila qalbika, tidak akan masuk ke dalam hatimu, min katrati hadayanika, jika kamu terlalu banyak protes. Hadayan asal katanya itu ngedumel aja, hatinya ngedumel aja. Mang Sumron ada kopinya, Mang Sumron ada kopinya, diminumlah kopinya, diminum.
hikmah Allah Ta'ala tidak akan masuk ke dalam hatimu jika kamu terlalu banyak protes, disebabkan karena banyaknya protes darimu. Wa munaza'atika lahu, dan kamu selalu menentangnya. Hikmah Allah tidak akan masuk ke dalam hatimu jika kamu selalu menentangnya. Udahnya protes, menentang, kagak terima. Wa i'tiradika alaihi, dan kamu menolaknya. Udah. Cukup udah itu. Mang Udin, nambahin Mang Udin. Kau Haji, nambahin Kau Haji. Cukup. Sesat ini kali. Pada diem aja ya. Ini kalau diemnya fokus ya masih mending. Diemnya mermelek. Udah tuh. Ya pokoknya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau bisa jangan sampai kita menolak, jangan sampai hati kita nolak, jangan sampai kita protes sama Allah, jangan sampai kita mengeluhkan kondisi kita kepada orang lain. Kalaupun mau ngadu, yang ngadunya sama Allah, jangan pakai cerita ke orang-orang. Apalagi bang perintahnya begitu. Kalau yang bagian-bagian seneng baru ceritain. Kalau bagian-bagian yang kurang seneng sembunyiin, jangan diceritain. Karena dengan kita cerita kepada orang lain itu berarti kita lagi ngeluh dan lagi protes sama Allah. Ya karena kita protes, karena kita ngeluh, akhirnya pertolongannya makin lama kita terima, makin ditunda lagi, udah ntar aja, masih protes orangnya. Gitu Bang Uri. Udah rasain aja, gitu. Jalanin dengan sebaik mungkin, jangan protes dan jangan ngeluh. Nanti kok pada waktunya akan diberikan pertolongannya oleh Allah. Maka kita sabar aja nungguinnya. Apa Ustaz? Allahumma rzuqnal muwafaqata wa tarkal munaza'ati. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk menerima ketetapan-Mu, wa tarkal munaza'ati, dan kemampuan untuk tidak menentang ketetapan-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk menerima ketetapan-Mu dan kemampuan untuk tidak menentang ketetapan-Mu. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Dah, cukup. Malam ini kita belajar Nabi Ibrahim. Yang paling berat, yang nomor 3 itu paling berat. Sebelum saya tutup, ada yang namain nggak? Cukup. Bang Jamal, enggak. Sanasir, enggak. Tahu?
telat kok ngaji, telat. Kalau udah turun baru lidafil bala mah telat. Lidafil bala itu kan artinya untuk menolak bala. Sebelum bala datang kita bikin pagar, itu lidafil bala. Nah ini mah udah turun baru bikin pagar, lah nggak kemana-mana dia jadinya. Dafil bala itu sebelum. Ini dafil bala. Kenapa kalau itu? Kalau sholat itu kenapa? Iya kenapa kalau sholat itu? Ya nggak apa-apa. Kalau sholat lidafil bala itu nggak termasuk ngeluh, nggak termasuk protes. Ya, yang penting kerjaan aja gitu, lidafil bala. Tapi itu nggak masuk ngeluh, nggak masuk protes gitu. Gitu aja. Cuma kalau kita mah nggak usah yang begitu-gitu kok ngaji. Ya, kalau kita mah kita perbaiki aja sholat fardu kita. Gitu. Jangan minta rajinan sholat lidafil balanya, sama sholat fardunya lagi. 5 waktu nggak dikerjain, sholat lidafil bala mulu. Gitu. Gitu. Dulu kan kita pernah diajarin tuh sama Buya, sama guru kita. Hidup ini ibaratnya kayak saluran air gitu. Nah kalau udah banyak sampahnya, itu alirannya bakal macet. Nah biar itu aliran airnya lancar lagi, sampahnya kudu kita buang-buangin gitu. Gimana cara buang sampahnya? Perbanyak istighfar gitu. Perbanyak tobat, perbanyak minta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Gitu, wajib. Ya kayak Rasul kan, Rasul aja minimal sehari istighfarnya 70. Itu Rasul yang kagak ada dosanya. Lah kita yang dosa hampir tiap saat. Makanya saluran airnya udah mampet bener udah. Bikin baru. Ya kudu dikeruk lagi pakai beko gitu. Ditambah lagi udah hanya kita banyak dosa, banyak sampahnya, begitu dikasih bala nambah dosa lagi, ngeluh, protes, nambah lagi. Ini bukan malah makin bersih itu saluran airnya, itu makin nambah sampah lagi, yang ada makin mampet. Mana? Gitu Kang Haji. Kita mah nggak usah sholat sunnah lidafil bala, banyakin aja istighfar. Gitu. Minimal sehari semalam cepet dah 100 gitu, istighfarnya. Dah, cukup ya. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.